Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Firda. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Apalagi ini sudah mau persiapan PAT ya Ibu ya. Minggu depan kita sudah mulai PAT ya Bu Firda ya. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi kelas terkait dengan supervisi akademik, di mana nanti saya akan masuk ke kelasnya Bu Firda. Dalam hal ini kelas berapa Ibu? Kelas 11 Gerakan supervisi kelas 11 di kelas 1 ya. Baik, hari ini sebelum masuk ke observasi kelas, saya akan mengadakan kegiatan praobservasi kelas dulu Ibu terkait dengan persiapan yang akan Bu Firda lakukan. Mungkin perlu dari kegiatan ini saya ingin mengetahui terlebih dahulu Bu Firda, tujuan pembelajaran yang akan Bu Firda lakukan pada nanti supervisi akademiknya ya. Jadi untuk pertemuan ini tujuan pembelajarannya menjelaskan tentang fungsi dari sistem pertahanan tubuh, terus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Selain itu yang terakhir studi kasus tentang penyakit yang beredar di masyarakat seperti AIDS berdasarkan kajian literatur dan metode. Ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Oh ya, berarti nanti yang akan dilakukan oleh Bu Firda itu adalah modelnya menggunakan model problem based learning, kemudian terkait materinya tentang imunitas ya Bu Firda ya, imunitas, kemudian Model pembelajarannya PBL tadi, pembelajaran sosial dan emosionalnya PSE, sama pembelajaran berdiferensiasi. Oh, alhamdulillah, berarti sudah terintegrasi ya, tentunya sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga dengan pembelajaran KSE, sosial emosional, kemudian juga di situ materinya tentang apa saja Bu Firda? Untuk materi tentang sistem pertahanan tubuh, sistem pertahanan tubuh yang hari ini atau pertemuan ini tentang sistem fungsi dari sistem pertahanan tubuh, faktor yang mempengaruhi dari sistem pertahanan tubuh, sama studi kasus. Oh, studi kasus ya terkait imunitas. Oh, baik. Kira-kira persiapan apa saja Bu Firda terkait dengan persiapan untuk supervisi akademik nanti yang sudah dipersiapkan sama Bu Firda? Untuk persiapannya yang paling utama adalah perangkat pembelajaran. Berarti perencanaan pembelajarannya ya Bu Firda ya, perencanaan pembelajaran. Berarti mulai apa saja bisa dijelaskan Bu Firda? Dari silabus, LPP, NKPD, bahan ajar, serta media juga harus disiapkan. Silabus ya, kemudian ada LPP, kemudian juga ada LKPD dan bahan ajar juga ya. Bahan ajar juga sama media. Oh iya, baik. Mungkin selain perangkat atau perencanaan pembelajarannya di situ Untuk tekniknya sama ya, tentang tekniknya masih tentang pembelajaran diferensiasi sama PBL yang masih kompleks. Iya, berarti PBL modul pembelajarannya, kemudian diferensiasi, kemudian juga ada KST ya. Tentunya ketika proses pembelajaran nantinya, apakah juga Bu Firda di situ juga mengintegrasikan penggunaan teknologi? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk penggunaan teknologi kan digunakan di media pembelajaran. Oh, berarti penggunaan teknologinya pada media pembelajaran ya. Kemudian apa lagi Bu Firda selain tadi perencanaan pembelajaran, kemudian juga ada penggunaan teknologi ya. Kegiatannya bagaimana kira-kira persiapannya? Jawab juga dengan siswa. Ada juga penugasan. Nanti kan ada materi studi kasus itu ya. Jadi Kegiatan diskusi, kegiatan diskusi kemudian studi kasus. iya tanya jawab, kemudian Tanya jawab, sama ada penugasan juga untuk siswa. ada penugasan juga. Oh, iya. Penugasan lagi. Kemudian kira-kira ketika dalam proses pembelajaran persiapannya selain juga perencanaan pembelajarannya, kemudian juga
teknologi terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, kemudian juga ada kegiatan diskusi dengan murid tentunya. Apakah di situ juga Bu Firda juga melakukan evaluasi terkait dengan pembelajaran? Evaluasi ada nanti di akhir pembelajaran. Evaluasinya, ya. Evaluasinya bentuknya seperti apa Bu Firda? Tes terhadap siswa, terhadap kelompok siswa. Ada mungkin sejenis umpan balik juga pertanyaan Refleksi saya, gitu ya, refleksi ya, hasil refleksi. Oke. Oke, mungkin Bu Firda juga bisa menjelaskan juga. Bu Firda monggo bisa dikatakan juga terkait dengan strategi yang akan dipersiapkan ketika proses pembelajaran nantinya. Untuk strateginya masih sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, model pembelajaran yang menggunakan PBL, masih dengan pembelajaran diferensiasi dan masih dengan menggunakan pembelajaran PSE tadi ya. Di situ juga ada kolaboratif dari dari masing-masing siswa itu tadi. Jadi dari kegiatan diskusi dan tanya jawab sehingga bisa merangsang pembentukan aspek emosional dan sosial siswa. Iya. Berarti dimulai dari juga di situ dari apa yang sudah dipakai sama Bu Firda tadi, Bu Firda juga sudah mempersiapkan modul pembelajarannya, strateginya ya, problem based learning. Berarti nanti Bu Firda juga akan memberikan yang namanya studi kasus ya, gitu ya, Bu ya. Oke. Kemudian ada pembelajaran diferensiasi gitu ya, sudah terintegrasi. Ya, berarti gaya belajar betul, bagus, luar biasa. Berarti sesuai dengan gaya belajar muridnya ya Ibu ya. Kemudian juga di situ ada KSE-nya sudah ya. Kemudian di situ juga Bu Firda ingin menunjukkan atau menampilkan kolaborasi dari murid gitu ya. Dan proses tanya jawab dan diskusi tadi ya. Kolaborasi dari tanya jawab ya Ibu ya. Ada hasil dari keputusan dan tanggung jawab siswa terhadap hasil diskusinya. Tanya jawab dan juga dalam hal pengambilan keputusan ya ketika mereka mempresentasikan nantinya. Kemudian apalagi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi prosesnya yang akan dilakukan ketika pembelajaran nanti mulai dari awal mungkin sampai dengan akhir. Untuk pembelajaran mulai dari awal tadi kan sebelum siswa melakukan diskusi tentunya guru memberikan sedikit materi terkait dengan tema yang mau diangkat. Kemudian setelah siswa diberikan penugasan, diberikan diskusi tanya jawab tadi dengan bimbingan atau pantauan dari guru, siswa melakukan kolaborasi tanya jawab. Tentunya harus ada ada pantauan dari guru agar tidak keluar dari ranah yang sudah ditulis atau dari tema yang sudah diangkat. Jadi studi kasusnya kalau memang tentang penyakit AIDS nanti tidak akan melebar ke penyakit yang lain. Biasa ya. Lalu terus di sini juga ada pembentukan aspek sosial dan emosional tadi. Jadi proses diskusi dari studi kasus ini merupakan bentuk tanggung jawab siswa terhadap pendapatnya, terhadap hasil diskusinya dan sebagainya. Berarti keinginan dan harapan dari Bu Firda nantinya ketika dalam proses diskusi itu anak-anak bisa saling menghargai pendapat teman-temannya. Kemudian juga mungkin ketika dalam proses pengambilan keputusan di situ juga adalah keputusan bersama dari masing-masing kelompok. Begitu ya Bu Firda, luar biasa ini strategi yang sudah dipersiapkan sama Bu Firda. Saya yakin nanti ketika proses supervisi observasi di kelas nantinya saya sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Firda dalam kelas. Kemudian kira-kira untuk dari kelas 11 IPA 1 ini mungkin Ibu bisa menceritakan mulai dari profil belajar muridnya bagaimana atau mungkin dari gaya belajar muridnya. Gaya belajar siswa rata-rata di sana adalah gaya belajarnya sebenarnya kinestetik ya. Kinestetik, jadi memang tidak hanya diam siswa, tapi mereka menggunakan kedua inderanya, baik itu pendengaran maupun penglihatannya sama-sama aktif. Geraknya pun juga sama-sama aktif.
Jadi untuk model pembelajarannya masih tetap PBL tadi. Gaya belajarnya lebih banyak ke kinestetik. Ada beberapa siswa dengan gaya belajar visual juga ada. Karena ini materinya tentang tema penyakit AIDS, jadi mungkin ini siswa itu lebih banyak dipancing untuk mengemukakan ide-ide mereka tentang penyakit secara secara jelas gitu ya, tidak hanya berdasarkan teori saja, jadi fakta yang terjadi di lapangan. Ya, artinya anak-anak diajar untuk menganalisis begitu ya Ibu ya, kasus-kasus mungkin yang terjadi di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Tentunya materi ini kan sangat bermanfaat luar biasa ya Ibu ya, imunitas ini ya. Tentunya anak-anak sangat antusias, harapan kita bersama bahwa anak nantinya ketika pembelajaran mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian mungkin dari model pembelajaran yang Ibu tentukan ya, dan berarti tadi kan menggunakan model problem based learning begitu ya Ibu ya. Di situ apakah apa yang ingin Ibu tingkatkan sebenarnya ketika Ibu memilih menggunakan model pembelajaran problem based learning ini? Kemampuan berpikir siswa memecahkan masalah, mereka bisa membuat ide-ide dari hasil diskusi mereka, dari proses tanya jawab mereka. Ya, jadi Bu Firda ingin meningkatkan daya kemampuan berpikir kritis begitu ya Ibu ya dari siswa dari 1141 ini. Tentunya Ibu sudah strateginya menggunakan problem based learning, menggunakan teknik juga di situ ada diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Harapannya kan nanti dengan penggunaan strategi seperti itu, mulai dari modelnya, kemudian strateginya itu semuanya dapat meningkatkan daya kritis atau daya berpikir kritis siswa begitu ya Ibu ya. Luar biasa ini Ibu. Kira-kira untuk mencapai tujuan itu mungkin Ibu selain menggunakan model problem based learning itu nantinya apakah ada evaluasi di akhirnya? Ada, nanti ketika di akhir tentunya materi yang sudah tersampaikan tadi harus ada tesnya juga ya. Jadi ada posesnya. Jadi di akhir siswa kemampuannya seberapa nanti akan tetap diadakan tes. Selain itu juga ada pertanyaan-pertanyaan di akhir penutup atau di akhir kegiatan pembelajaran, seberapa paham siswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Jadi daya tangkap siswa. Berarti untuk tesnya mungkin dalam bentuk apa itu? Kuisis nanti dalam ada kuisis. Berarti anak-anak sudah terbiasa Ibu ya menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi artinya mereka sudah siap ketika Bu Firda mungkin memberikan proses menggunakan aplikasi ini. Artinya aplikasi ini bukan aplikasi yang baru diterapkan gitu Ibu ya. Jadi sudah selalu atau sering juga digunakan oleh anak-anak. Luar biasa nih Ibu, saya sudah tidak sabar nih untuk mengobservasi atau mensupervisi Bu Firda dalam kelas. Saya ingin mengikuti proses pembelajaran Bu Firda dalam kelas. Baik, mungkin itu saja Ibu untuk hari ini, untuk observasi kelasnya. Harapan kita bersama bahwa nanti ketika observasi kelas, ketika proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan kita bersama. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Firda atas waktu yang sudah diberikan. Luar biasa percakapan kita hari ini terkait dengan praobservasi kelas. Tentunya apa yang sudah Bu Firda lakukan atau yang sudah Ibu Firda sampaikan kepada saya terkait dengan praobservasi kelas ini akan menjadi bahan untuk saya ketika melakukan supervisi akademik nantinya, ketika melakukan proses observasi di kelas langsung begitu ya. Ini saya ingin meminta tanda tangan dari Bu Firda sebagai tanda bukti bahwa saya sudah melakukan kegiatan praobservasi kelas. Ada di sebelah sini. Terima kasih Bu Firda atas kesempatan yang diberikan. Kita lanjutkan di kegiatan observasi kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, diselesaikan dulu ini. Oh, hari ini hari Senin, jadi hari Senin kalian lebih semangat karena hari pertama. Ya Bu. Ya Bu. Ahmad Kamil, Alif, KBB. Ibu. Nadia, hadir Bu. Anggi, hadir Bu. Anggun, Hadir Bu. Cornelis, Dwi, Hadir Ibu. Hamidah, Hadir Ibu. Endro, Olifatul, Inaya, Januar, Ya Bu. Leli, Alido, Muhammad Nur, Najla, Hadir Bu. Nazila, Hadir Bu. Nur Aida, Nur Andina, Nur Andina, Sofia, Hadir Ibu. Putri, Dharma, Kita, Robiatul, Arman, Sabrina, Siti, Nurul, Tevi, Yoga, Yoga, Kolanda, tidak semua ya. Tidak Bu. Sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu biar pelajarannya mudah dipahami dan kalian jelaskan. Silakan berdoa. Seluruh saudara sebelum perjalanan dimulai, marilah kita berdoa bersama dengan yang masing-masing. Doa mulai. Jangan selesai. Ibu, kemarin kita sudah belajar apa? Pertahanan tubuh ya. Sekarang kita sudah belajar apa? Imun. Apa tadi yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Komponen dari sistem imun. Apa komponen dari sistem ya, imunitas. Nah, pada hari ini kita akan mengenai peranan dari sistem imun dan imunisasi. Apa imunisasi? Imunisasi harus selalu dalam bentuk suntik. Ya. Ya. Imunisasi bisa dalam bentuk suntik, dalam bentuk pepes dan sebagainya. Ini menganalisis peran dan sistem imun dan imunisasi. Imunisasi pembentukan kekebalan tubuh. Nah, selain itu melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan fungsi dari sistem pertahanan tubuh. Selain itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Lalu kita akan melakukan studi kasus, jadi menganalisis studi kasus di masyarakat tentang penyakit AIDS. Apa AIDS itu? Imunodeficiency. Kenapa dengan penyakit AIDS? Ada AIDS nama penyakitnya, sedangkan virusnya yang menyerang namanya HIV. Berdasarkan kajian literatur dunia. Baik, langsung di sini. Kalian lihat gambar apa ini? Namanya lagi apa ini? Jawab cacar yang mana? Jawab cacar. Ada lagi selain cacar? Apa? Gatam. Apa cacar? Dapat cacar? Iritasi. Iritasi. Kira-kira sebelah mananya yang kok bisa disebut iritasi? Bentok-bentok ininya? Ini iritasi ya? Biasanya kalau iritasi karena apa? Alergi, panas, biasanya ada saya suka garuk-garuk. Karena memang tadi pagi informasi atau karena kalian dia keringetnya berlebih sehingga biasanya mengakibatkan cedera saja. Apa itu termasuk alergi? Mati suka cara karena gatal-gatal ya? Pertama daerah sini. Terus daerah daya, tengah. Garuk ini ada.
dengan berlebih. Nyamuk. Kan apa namanya menyebabkan itu menjadi lebih asam ya. Ya. Menjadi lebih asam yang bisa mengakibatkan tumbuhnya bakteri lebih cepat. Terus apa lagi? Alergi. Alergi apa itu? Makanan. Biasanya seperti apa yang terjadi? Belinya mahal gitu ya? Itu lagunya Anu Bu. Bisa ya? Anak umur 5 tahun terkena penyakit hubungannya dengan sistem pertahanan tubuh penyakit ini seperti apa? Bahaya. Kenal dengan penyakit AIDS ya? Ya. Nah, penyakitnya namanya AIDS, virus penyakitnya namanya HIV. Apa singkatan dari HIV? Globulin itu termasuk ke dalam salah satu jenis dari kemarin katanya sudah belajar jenis-jenis dari sistem pertahanan tubuh. Ayo, katanya kan banyak. Lupa. Oh ya, kita saksikan dulu videonya. Harus sehat, protokol kesehatan juga terlihat dari hasil dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Menggunakan bagian hidup dari komunikasi yang berfungsi sebagai pembatas antara organ-organ di dalamnya dengan dunia luar. Sel-sel bagian dari sistem pertahanan tubuh juga berada pada bagian kulit. Itu fungsi melindungi kulit dan tubuh dari fermentasi. Tersebut muncul karena sel-sel dalam kulit bereaksi terhadap benda asing seperti virus dan bakteri. Dan terjadi inflamasi dan muncul pada sel. Dalam dunia medis, kulit darah disebut juga pruritus. Penyebabnya terjadi karena beberapa faktor, yaitu 1. Kulit kering. Salah satu penyebab yang paling umum mengenai kulit darah adalah kulit cemari. Kulit kering ditandai dengan tubuh sisir, pecah-pecah, dan gatal. Penyebabnya karena kulit kekurangan kelembabannya yang diakibatkan untuk pangkat udara kering, air panas, dan bahan kimia. Kulit juga dapat mengindikasikan kalau seseorang memiliki kondisi medis tertentu, seperti dermatitis yang menyebabkan kulit kering. 2. Alergi makanan. Kulit gatal dan berwarna merah disertai dengan mata berair, desir-desir, diare, dan kram perut mengindikasi bahwa alergi terhadap makanan. Alergi makanan dapat datang secara tiba-tiba atau terjadi setelah beberapa jam makan makanan tertentu. Kulit gatal itu merupakan bagian dari reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap makanan yang mengandung alergen. Beberapa makanan yang dapat memicu alergi seperti susu, kacang-kacangan, telur, dan makanan laut. 3. Gigitan serangga. Gigitan serangga seperti nyamuk, laba-laba, kutu, dan serangga seperti lainnya dapat membuat kulit di sekitar gigitan terasa gatal dan iritasi. Gigitan serangga dapat meninggalkan bekas gigitan yang berukuran sangat kecil, sehingga seseorang mungkin mengalami rasa gatal di kulit, namun tidak dapat melihat bekas gigitan. Apabila kulit gatal karena gigitan serangga, kulit dokter untuk mendapatkan obat yang tepat. 4. Penyakit ginjal. Kulit gatal juga bisa disebabkan oleh penyakit ginjal, terutama penyakit ginjal akut. Rasa gatal pada kulit muncul tanpa adanya ruang. Beberapa penyakit ginjal hingga terjadinya gatal belum diketahui secara pasti. Namun para ilmuwan menduga keterlibatan banyak faktor di dalamnya. Pada sebagian besar penderita penyakit ginjal akut, kualitas hidupnya akan tergantung pada rasa gatal pada kulit mereka. 5. Penyakit autoimun. Kulit gatal dapat menjadi bagian dari gejala penyakit autoimun. Kulit gatal adalah gejala umum yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Penyakit autoimun muncul karena manipulasi dari sistem kekebalan tubuh terhadap jaringan tubuh sendiri. Beberapa contoh penyakit kulit yang disebabkan oleh kelainan sistem kekebalan tubuh, diantaranya dermatitis primer atau dosa autoimun vitiligo, dermatitis atopik, dan psoriasis vulgaris. 6. Masalah psikologi. Seseorang dapat mengalami rasa gatal karena masalah psikologi. Beberapa kondisi kesehatan mental membuat seseorang seolah-olah kulit gatal dan merinding, serta munculnya keinginan untuk menggaruk. Menggaruk kompulsif pada orang yang memiliki masalah kesehatan mental bisa
mengaplikasikan penyembuhan lukas steroid sesuai petunjuk dokter, menghindari penyebab alergi, menggunakan antihistamin tepat sesuai petunjuk dokter, dan konsultasi pada dokter spesialis. Demikian pembahasan mengenai penyebab gatal pada kulit untuk pelajaran mengatasinya. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tulis pendapat di kolom komentar. Yang jumpa lagi ya. Ya, aku boleh satu lagi. Ini yang tadi gambar yang dibuat Hai, saya akan menjelaskan seputar penyakit ini. Human immunodeficiency virus yang disebut HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel CD4 atau sering disebut sel T. Proses replikasi virus akan terus berlanjut di dalam sel ini sampai akhirnya sel CD4 turun drastis dan memicu berhentinya mekanisme sistem kekebalan tubuh Anda. HIV dapat menular melalui pertukaran cairan tubuh seperti sperma, darah, sumsum tulang belakang, dan cairan vagina. Cara penularannya pun sangat beragam, meliputi hubungan seks dengan orang yang mengidapnya dan kebiasaan berganti pasangan seks. Yang berikutnya, transfusi darah atau kontak dengan darah atau luka yang sudah tercemar, penggunaan jarum suntik, jarum titik, atau peralatan membuang tato secara bersamaan atau bergantian dengan orang terinfeksi, dan penularan virus HIV dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Ingat ya, HIV tidak menular melalui bersihin ludah, gigitan nyamuk atau binatang lain, bersalaman atau berpelukan yang berderita, dan makan bersama. Perlu diketahui bahwa sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi 3 minggu sampai dengan 3 bulan setelah infeksi masuk. Inilah yang disebut istilah masa jeda atau period. Dan banyak pasien HIV tidak menunjukkan gejala apapun selama periode ini, bahkan sampai bertahun-tahun setelah terinfeksi. Namun dalam kasus lainnya biasanya ditandai dengan gejala yang mirip jika terkena penyakit flu. Jadi jika Anda merasakan terpapar HIV, disarankan untuk menunggu dulu sekitar 3 bulan pasca peristiwa resiko sebelum melakukan tes HIV ya. Hingga kini belum ditemukan obat atau vaksin yang efektif untuk menyembuhkan HIV. Obat ART atau antiretroviral yang selama ini digunakan hanya efektif untuk menghambat pertumbuhan virus atau menghentikan virus agar tidak tereplikasi. Jika tidak ditangani segera, kekebalan tubuh akan semakin menurun dan menjadi rentan terhadap penyakit lainnya. Inilah yang dikenal dengan istilah penyakit AIDS. Mengingat dampaknya yang mematikan, tidak berlebihan rasanya jika dilakukan beberapa pencegahan seperti perilaku seks yang sehat, yaitu tidak berhubungan seks di luar nikah dan tidak menjadi pasangan, tidak mengonsumsi narkoba, terutama yang menggunakan jarum suntik. Bagi tenaga medis, gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan saat merawat pasien. Penggunaan alat-alat medis yang steril atau serat pakai, misalnya jarum suntik, pisau bedah, atau alat gidik atau tato. Demikian penjelasan mengenai HIV/AIDS. Semoga bermanfaat. Untuk informasi yang lebih lengkap seputar penyakit ini, silakan kunjungi website kami di www.growstiktok.com. Salam bersehat dan mudah. Sampai jumpa. sudah ya, kedua video lagi ya. Ya, penyakit cacar. Penyakit cacar apa? Andi. Terus yang kedua tadi? HIV. Sudah kalian namanya tadi ya. Banyak sekali ya pertanyaan yang perlu di pikiran kalian. Nah, sebelumnya kalian sudah dibagi kelompoknya. Dibagi jadi berapa? 4. Nah, setelah ini kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Ayo, kalian berkumpul dengan kelompoknya.
Terima kasih.
Sampai koma.
Dibanding sama dia.
Ya Bu, sudah. Thank you.
makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. 3. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. 4. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau rentan seperti kanker. Satu dulu ya. Ya. Ada nomor satu dari nomor lain ada yang menanggapi. Mungkin ada yang berbeda. Berbeda. Ya. Jadi Yang nomor ini pertama kamu menunjukkan atau tertarik asing lain yang ingin menikmati kamu. Kedua, menjaga keseimbangan homeostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh. Dan ketiga, mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh. Yang keempat, proteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen, termasuk jenis penyakit tular. ini dari program berapa tadi? Positif. Berapa ini nomor 2 sama nomor 3? Ada tanggapan? Mau bertanya pun juga ada kelompok yang satu lagi di depan boleh. Dari hasil presentasinya untuk bertanya nomor 1. Ada? Paham sudah ya? Ini apa tadi fungsi dari itu ya? Ya. Kembaran? Tadi nomor apa namanya tadi? Ya, mempertahankan tubuh, menghancurkan sel abnormal seperti kanker, sel abnormal. Ya, yang pertumbuhannya sudah lebih batas. Apalagi dari dua komponen yang ditanggapi, homeostatis. Ya, homeostatis. Ya. Sekarang untuk kelompok berikutnya, apa dulu kelompok satu? Kelompok kita untuk pertanyaan nomor 2. Ada nomor 2 perwakilannya saja, jawabnya semuanya. Nomor ada. Tapi yang di depan sih boleh kalian jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil jawaban kami nomor 2. Pertanyaannya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. 1. Genetik atau keturunan, yaitu kerentanan terhadap penyakit secara genetik. 2. Fisiologis, melibatkan fungsi organ-organ tubuh. Yang ketiga, hormon, bergantung pada jenis kelamin. Yang keempat, stadium tubuh, yaitu metabolisme. Yang kelima, usia, dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Yang terakhir, nutrisi seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas. dari kelompok 3, Pak, boleh menanggapi? Nomor 1 juga boleh? Ada? Dari kelompok 4 lagi? Oh, yang menambahkan, boleh silakan. Penambahan yang pertama olahraga, yang kedua tidur, dan yang ketiga maju pada tubuh. Sudah. Stop dulu kalau Pak ya. Oh, tidak. Mau ditanya? Mau bertanya? Mau bertanya yang fisiologis yang
kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Imunofisiensi adalah kondisi menurunnya keefektivitasan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk melakukan antigen. Imunofisiensi AIDS disebabkan oleh virus HIV, di mana jumlah sel T pada penolong berkurang sehingga sistem imunitas lemah. Alergi hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Respon imunitas ini berlebihan dan tidak diinginkan karena menyebabkan ketidaknyamanan. Contohnya serbuk sari dan penyakit hewan. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Tidak ada. Tadi sudah melakukan diskusi dan kalian sudah berarti kira-kira dari pembelajaran kita hari ini sesuai dengan apa namanya alasan kalian ya digambarkan dalam bentuk apa seperti ini atau seperti ini ya. Boleh ditunjukkan ekspresinya dengan simbol kalian mau seperti ini mau seperti ini. Kayak gini Bu. Seperti ini ya. Boleh? Jadi kelompok satu dulu. Kelompok dua ya Bu, ini Bu. Kak, tangannya Bu. Kelompok tiga. Kelompok tiga, tangan ini. Kelompok empat. Apa Bu? Yang bisa menentukan dari materi ini saran saja yang bisa buat kesimpulan dari materi pembelajaran ini tentang terima kasih apa yang sudah kalian dapatkan hari ini yang membaca praksi masa kacamata masih kalian Udah ya Bu. oh ya ini mas dapat kasih Bu. Dalam pembelajaran kali ini kami dapat menyimpulkan yaitu yang pertama kita bisa mengetahui fungsi sistem pertahanan tubuh, lalu yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh, serta kita dapat mengetahui apa itu penyakit imunisasi AIDS dan alergi berdasarkan yang tadi sudah dipraktekkan. Udah ya? Ya. Nanti kita akan menyampaikannya masing-masing sebelum kita akhiri. Kalian selamat buka diskusinya ya. Ya Bu. Sampai jam 12 ini.
Udah gimana? Sudah semua? Ya Bu. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Firda atas waktu yang sudah diberikan hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Firda? Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Jadi di tengah-tengah padatnya aktivitas kita persiapan untuk PAT ya. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait dengan pasca observasi dinas ya Bu ya. Baik, untuk yang pertama mungkin bisa Bu Firda ceritakan apa tujuan dari kegiatan kita hari ini.
pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, mungkin ada hal apa yang ingin diceritakan setelah pembelajaran apa yang muncul begitu, apa yang kemudian terjadi tentang siswa belum menerapkan pembelajaran, siswa di situ cenderung malas melakukan kegiatan menjawab, diskusi, kemudian siswa juga kurang dalam berpikir kritis. Jadi perlu diterapkan yang namanya model pembelajaran vertikal. berarti setelah melakukan misi ya Pak. Kemarin alhamdulillah siswa itu antusias melakukan pembelajaran dan diskusi, juga siswa lebih kritis, bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan ide ke siswa, dan siswa juga bisa memberikan pembelajaran dari studi kasus yang mereka amati. Berarti tujuan percakapan kita hari ini adalah Ibu ingin menyampaikan bahwa setelah dilakukan proses observasi kemarin sebagai proses supervisi terjadi peningkatan daya kritis pada siswa begitu ya Ibu ya. Jadi yang setelah menggunakan model problem based learning ya tadi ya dari hasil RPP yang saya lihat dari RPP yang sudah buat itu kemarin ternyata ada pembelajaran bervisualisasi juga, kemudian ada PSI-nya juga Ibu ya sudah terintegrasi dalam pembelajaran. Baik, kemudian bagaimana perasaan Bu Firda setelah melakukan observasi ini kemarin? Mungkin mulai dari pra observasi, kemudian setelah observasi atau supervisi akademik, bagaimana perasaannya Bu Firda? Sebelum melakukan kegiatan belajar, sebelumnya saya pesimis apakah siswa ini tertarik dengan hal itu. Tapi ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan hal yang dilakukan, memberikan strategi pembelajaran menggunakan model vertikal, siswa lebih aktif dan juga pemahaman siswa terhadap materi sistem ini sangat meningkat. Alhamdulillah berarti saya bisa mengambil titik intinya begitu ya Ibu ya, bahwa perasaan Bu Firda berarti sangat senang begitu ya Ibu ya, sangat senang setelah melakukan observasi, setelah melakukan supervisi akademik kemarin, karena ternyata anak-anak itu lebih antusias lagi belajarnya, lebih semangat lagi belajarnya, dan terbukti keaktifan siswa semakin meningkat begitu ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu, berarti ada dampak yang positif terhadap proses pembelajaran dan ya. Kemudian apakah perbaikan menurut Bu Firda ya, apakah perbaikan setelah observasi itu sudah tercapai? Jadi mungkin yang awalnya anak-anak tidak aktif menjadi lebih aktif itu bagaimana Bu Firda? Mungkin bisa dijelaskan. Perbaikannya sangat terus, terutama sesuai dengan pasif beberapa siswa tapi di sini gerakan mereka justru lebih bermanfaat karena mereka lebih banyak bertanya atau lebih banyak mengajukan pendapat. Jadi sesuai dengan pembelajaran diferensiasi pada gaya belajar estetik mereka saya maksimalkan. Ya, berarti pembelajaran diferensiasi yang mampu mengakomodir semua kebutuhan murid, begitu ya Bu ya, berdasarkan gaya belajar murid. Kemudian juga berdasarkan profil belajarnya, berdasarkan juga kesiapan belajarnya itu sudah terintegrasi dalam RPP dan juga sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang luar biasa ini Bu Firda. Kemudian apakah ketika Bu Firda melakukan pembelajaran kemarin anak-anak itu sudah paham dengan materinya, kemudian apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang ingin Bu Firda capai dari hasil supervisi kemarin? Ya, di pembelajaran yang ingin saya capai adalah sistem tekanan dulu sudah tercapai, siswa sudah bisa memahami dengan baik. Kemudian faktor-faktor memahami sistem pertahanan dulu juga siswa bisa memahami karena materi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa menyambungkan atau bisa langsung mengkaitkan dengan kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, pada studi kasus, siswa juga sangat antusias. Kegiatan itu kan melibatkan apakah kita
para siswa dalam mencari masalah, dalam mencari solusi pada permasalahan yang mereka bahas, yaitu praktis. Di situ mereka bisa melakukan kajian yang teratur, bisa dari internet atau bisa juga dari referensi buku yang lain. Dan kemampuan dari siswa juga terbangun. Apakah dari model pembelajaran yang Bapak nih kemarin yang mungkin ya, kemudian pembelajaran diferensiasi dan juga KSE, di situ juga ada diskusi tanya jawab bagaimana antusiasme anak-anak ketika mereka melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan itu ada kegiatan sosial emosional juga, jadi hubungan dengan teman sama kelompok maupun dengan anggota kelompok yang lain juga terbangun. Seperti dari ide-ide yang mereka sampaikan atau perubahan sampai tidak melakukan presentasi juga. Kemudian cara mereka menghargai pendapat perbedaan di antara kelompok-kelompok itu ya. Kemudian mereka juga bisa membuat kesimpulan dari studi kasus yang sudah mereka amati. Dalam membuat mereka kesimpulan sangat menarik, mereka dari berbagai presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok bisa mengambil kesimpulan dengan baik dan menyesuaikan dengan materi yang sudah dibahas sebelumnya. Luar biasa ini Bu Firda. Artinya Bu Firda sudah menentukan tujuan pembelajaran ya, kita merencanakan pembelajaran, kemudian ternyata alhamdulillah ketika proses pelaksanaan pembelajaran itu alhamdulillah tujuan pembelajarannya mulai dari menjelaskan sistem imunitas, fungsi imunitasnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi imunitas, begitu ya Bu ya. Kemudian sampai dengan gangguan terkait dengan sistem imunitas ya. Ini luar biasa itu. Mungkin memang dia ketika kita memberikan materi tentang sistem imunitas ini memang materi yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Kemudian mungkin bisa Bu Firda menjelaskan selama proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Bu Firda, apa saja yang mungkin yang menurut Bu Firda menjadi kekurangan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Firda. Ini menurut Bu Firda apa yang kurang? Mungkin menurut Bu Firda apa yang kurang setelah saya melakukan pembelajaran gitu ya. Kekurangan yang saya alami dari beberapa pertanyaan yang karena pada saat kita jalan-jalan kita membelajar sekali kemudian diskusi yang mengakibatkan rasa merasa belum puas dengan hasil diskusi ini. Tentunya ketika ada pertanyaan dari siswa, itu yang berbeda ya, ada pertanyaan dari siswa yang mungkin masih membuat anak-anak belum merasa puas dengan jawaban yang kita berikan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita bisa menyampaikan kembali atau mereview kembali jawaban yang dari pertanyaan yang diberikan oleh siswa di kelas yang berbeda ya. Jadi menurut kita tadi bahwa karena saking banyaknya pertanyaan dari siswa, apalagi di tengah mepet-mepetnya waktu istirahat begitu ya Bu ya, akhirnya antusiasme siswa itu bukan malah semakin kendor, tapi malah semakin lebih bersemangat lagi untuk bertanya, sehingga ada beberapa pertanyaan mungkin yang tidak terfasilitasi dengan baik, sehingga jawabannya mungkin masih belum memuaskan kepada siswa. Ya, tentunya mungkin nanti ketika dalam proses pembelajaran di pertemuan berikutnya bisa menyampaikan atau mereview kembali jawabannya. Kemudian yang berikutnya mungkin dari proses pembelajaran, kalau tadi saya sudah menanyakan apa yang menjadi kekurangan, merefleksikan ya dari pembelajaran, kira-kira apa yang mungkin harus ditingkatkan lagi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan di Firda. Mungkin dari pertama, mungkin dari Firda tadi, kalau tadi kan kekurangannya di Firda ya, kalau sekarang mungkin yang sudah baik
yang sudah dilakukan, tapi ingin sudah tingkatkan kembali ke depannya. Yang sudah ditingkatkan mungkin media, mana media digunakan. Kalau kemarin kita masih menggunakan presentasi seperti biasa, mungkin ada presentasi interaktif sifatnya dua alat alat dari ibu saja dan sebagainya. Yang kedua, mungkin perangkat pembelajaran bisa menggunakan model pembelajaran lain yang menarik, tidak hanya PBL, bisa pembelajaran model dan sebagainya. Jadi sehingga siswa tidak menjadi tidak monoton, tidak merasa bosan dengan satu tema yang digunakan dengan belajar dari Ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa Bu Firda ingin meningkatkan diri dalam hal penggunaan media, begitu ya Bu Firda ya, media pembelajarannya. Kalau kemarin Bu Firda menggunakan presentasi biasa yang menggunakan PowerPoint ya, kemudian juga saya lihat kemarin ada video ya, menambahkan video dan juga ada studi kasus begitu ya, studi kasus ya yang diberikan. Itu mungkin dari penggunaan media pembelajaran yang ditingkatkan, kemudian sehingga nanti komunikasinya juga akan tercapai begitu ya, antara guru dengan murid dengan hadir begitu ya. Kemudian juga Bu Firda yang meningkatkan penggunaan mobil pembelajaran ya, jadi tidak hanya menggunakan problem learning saja, tapi juga bisa menggunakan discovery atau juga PJBL begitu ya Bu ya. Ini yang ini biasa. Kemudian yang berikutnya mungkin dalam proses pembelajaran kemarin Ibu materi sering meminta sehingga jadi ketika siswa itu diberikan materi atau stimulitas itu memang lebih masuk ke anak-anak itu ketika materi kita itu disandingkan atau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari ya begitu ya Bu ya. Mungkin kita bisa menjelaskan kemarin ketika proses pembelajaran berlangsung materi itu dikaitkan dengan kehidupan nyata itu bagaimana? Karena sistem pertama itu praktekannya dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang ini banyak menunjukkan pertanyaan dari siswa yang mereka belum sepenuhnya bisa terjawab hanya dengan sekedar searching. Mereka juga perlu sharing dengan guru juga materi sistem ini sangat menarik sekali bagi mereka. Mereka tentang narasi, tentang cara kerja vaksin dan sebagainya. Ini hubungannya dengan kerja dari sistem imunitas itu sendiri. Jadi ini dikaitkan dengan pandemi kemarin ya Ibu ya. Jadi materinya memang ini akan lebih disukai oleh anak-anak ketika materi yang kita ajarkan itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau imunitas itu dengan pandemi COVID kemarin ya Ibu ya, karena kita kaitannya dengan imunitas peternak ibu, kemudian juga tadi yang sudah sampaikan bahwa dikaitkan dengan penyakit HIV atau AIDS gitu ya Ibu ya. Jadi ini memang materi yang menurut saya sangat menarik sekali dan memang pas ketika dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mungkin yang berikutnya Bu Firda kemarin saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Mungkin Bu Firda bisa menjelaskan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Firda lakukan kemarin di proses pembelajaran. Karena beberapa belajar siswa seperti kinestetik yang di kelas 11 sampai 1, terus ada juga yang beberapa audiovisual atau ada yang hanya audio saja. Nah ini dengan beberapa macam gaya belajar ini siswa dalam mengerjakan studi kasus, mengerjakan masalah pada studi kasus, mereka bisa mencari informasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian dalam mempresentasikan hasil diskusinya juga mereka juga mempresentasikan sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang siswa yang gaya belajar mereka senang untuk mendengarkan, mereka mencari informasi menjawab mendengarkan itu dan sebagainya. Ada juga yang sifatnya siswa agak diam dan sangat jelas. Nah, biasanya mereka tidak hanya duduk di tempatnya, mereka ada yang depan bertanya ke temannya dan sebagainya. Dia tidak
yang menerima informasi itu bisa mencari. Berarti untuk belajar berdiferensiasi ini yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bu Firda bahwa Bu Firda sedang melaksanakan proses belajar berdiferensiasi dengan menyesuaikan gaya belajar siswa ya. Kemarin kalau saya lihat dari proses pembelajaran beberapa siswa ada yang memang kinestetik, ada yang audiovisual begitu ya Ibu ya. Jadi presentasinya hasil presentasi belajarnya pun juga mereka beragam. Kemudian ketika mereka mencari sumber jawabannya pun mereka juga macam-macam ya Bu ya. Ada yang mungkin tadi yang saya dengarkan dari Bu Firda itu ada yang mendengarkan YouTube begitu ya Ibu ya, atau juga mungkin ada yang browsing, searching begitu ya Ibu ya, searching literatur begitu ya. Jadi luar biasa ini untuk pelajaran diferensiasi. Kemudian bagaimana untuk yang tentang pembelajaran sosial emosionalnya Ibu? Apakah memang sudah tercapai, sudah terbangun begitu Ibu, mungkin bisa dijelaskan? Mereka sudah bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-temannya, mereka bisa menunjukkan pendapat, kemudian bisa menunjukkan pandangan dan menghargai pendapat teman-teman, tidak saling merasa benar sendiri, tapi saling menerima masukan. Jadi kalau menurut Bu Firda tadi bahwa pembelajaran PSE-nya itu sudah tercapai dengan ketika pas diskusi itu anak-anak saling menghargai pendapat teman-temannya, kemudian mengajukan pendapat itu dengan bahasa yang santun begitu ya Ibu ya. Kemudian siswa itu dalam mengambil keputusan di situ kan ya. Jadi apa yang dipresentasikan itu berarti hasil keputusan bersama begitu ya. Luar biasa nih. Firda sudah melakukan pembelajarannya itu sudah dengan baik, terintegrasi dengan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk kedepannya itu, untuk aktivitas pengembangan yang ingin Bu Firda lakukan kedepannya apa saja Bu? Bisa diceritakan ke saya? Betul. Yang pertama menciptakan pembelajaran yang mindfulness. Terus yang kedua mencari literatur tentang ada pembelajaran lain yang menarik. Selain itu yang ketiga meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajarannya. Terus yang keempat melakukan penilaian dan penilaian. Jadi kalau misalnya untuk aktivitas pengembangan ke depannya itu adalah Bu Firda melakukan ingin melakukan pembelajaran yang mindfulness begitu ya Bu ya, mindfulness, kemudian mencari literatur tentang pembelajaran lain, kemudian juga penggunaan teknologi begitu ya Bu ya. Jadi memang saya lihat kemarin Bu Firda juga sudah menggunakan aplikasi Quizzes ya ketika post-test ya Bu ya, itu juga salah satu penggunaan teknologi mungkin. Jadi Bu Firda nanti bisa ke depannya bisa lebih meningkatkan lagi, mungkin bisa menggunakan aplikasi lainnya dalam pembelajaran sehingga akan lebih bervariasi begitu ya Bu ya. Kemudian untuk rencana ke depannya Ibu, tujuan yang tidak dicapai kira-kira tujuan yang tidak dicapai Tujuannya yang pertama itu biar tujuan fokus sama fokus ya Bu ya. Terus yang kedua model pembelajarannya tidak monoton, jadi menarik lagi. Terus yang ketiga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya juga bisa mendorong keterlibatan aktif dari siswa. Kemudian memfasilitasi pembelajaran yang meningkat oleh siswa. Terus yang keempat juga meningkatkan kualitas penilaian. Ini lebih utama ini sesuai dengan hasil dari pembelajaran. Kemudian yang berikutnya mungkin Bu Firda bisa menceritakan kembali kalau misalnya sekarang Bu Firda sudah menjelaskan bahwa ingin menciptakan pembelajaran yang mindfulness, kemudian juga ingin meningkatkan penggunaan teknologi, ya, kemudian juga mencari literatur tentang model-model pembelajaran yang lain, kemudian juga melakukan penilaian yang baik. Kira-kira kedepannya kapan Bu Firda bisa merealisasikannya dengan baik?
bisa meningkatkan belajar dengan sulit mungkin kurang lebih sekitar 30 menit. 30 menit. Nah, Ilmunya musik atau bisa pakai ya, jadi untuk mindfulness ya Ibu ya, jadi menggunakan musik atau internet, kemudian juga bisa waktunya butuh kurang lebih sekitar 30 menit begitu ya Ibu ya. Kemudian yang kedua tadi satu hari ya Bu ya, satu hari. Kemudian kira-kira pendukungnya apa saja ya kalau bisa di kemudian yang ketiga mungkin penggunaan teknologi itu kan berarti aplikasi menyiapkan media ya, menyiapkan media sesuai dengan apa namanya tema yang diangkat dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Kemudian untuk yang penilaian atau umpan balik dari 1 hari ya untuk asesmennya Ibu ya, jadi menyusun asesmennya, menyusun instrumennya atau juga menyusun penilaiannya itu kan membutuhkan waktu. Jadi Bu Firda dari yang disampaikan Bu Firda untuk pembelajaran mindfulness tadi Bu Firda membutuhkan waktu 30 menit, pendukungnya itu bisa berupa musik atau juga bisa berupa menggunakan jaringan internet ya Ibu ya. Kemudian untuk yang mencari literatur tentang modul pembelajaran butuh waktu 1 hari ya Bu ya. Kemudian untuk yang penggunaan teknologi itu butuh waktu kurang lebih 1 minggu, sedangkan untuk penilaian umpan balik itu bisa membutuhkan waktu 1 hari. Ya. Kira-kira untuk pengembangan diri ke depannya Ibu ya, siapa saja yang akan terlibat di situ? Siapa saja yang menurut Bu Firda bisa terlibat atau bisa diajak berbagi terkait dengan pengembangan diri ini? ya selain siswa juga akan berjalan akan berjalan itu dia sangat penting dalam membuat tentunya juga difasilitasi Oleh sekolah ini ya. Jadi tentunya butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga butuh dari para ibu, bapak ibu akasek begitu ya Bu ya, dan juga akan sejawat serta siswa tentunya. Baik. Kemudian apakah ketika Ibu melakukan proses pembelajaran ini dengan menggunakan model problem based learning, kemudian menggunakan terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran secara emosional, diskusi tanya jawab, ini apakah kita bisa berbagi praktek baik dengan rekan sejawat? untuk bisa berbuat karena model belajar PBL ini bisa dilakukan semua hampir semua tema atau semua kalau di pelajaran biologi karena biologi sangat kuat dalam pelajaran hari-hari. Untuk pembelajaran PBL ini sangat menarik, bisa digunakan pada semua topik atau pada semua materi pembelajaran. Alhamdulillah, berarti apa yang sudah bisa dilakukan selama ini sudah luar biasa, tidak hanya melalui pembelajaran berseluruhnya saja penerapannya, tetapi juga penerapan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran secara emosional, kemudian dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, begitu ya Bu ya, ada juga penugasan. Nah ini sudah semuanya sudah bisa dilakukan, dan harapan saya ke depannya mungkin nanti Bu Firda bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat lainnya Bu Firda ya. Jadi bagaimana itu menyusun RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran secara emosional, sehingga nantinya pembelajaran yang tercipta itu adalah pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan juga pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid. Ya Bu Firda ya. Terima kasih Bu Firda, luar biasa percakapan kita hari ini. Harapan saya ke depannya semoga Bu Firda bisa melaksanakan pembelajaran yang tentunya sangat menyenangkan bagi siswa yang Bu Firda ya, karena biologi ini adalah pembelajaran yang menyenangkan menurut saya ya. Kemudian tentunya Bu Firda bisa mewujudkan atau bisa juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Terima
Terima kasih Bu Firda atas waktunya. Saya mohon bantuannya untuk memintakan pesanan Bu Firda ya sebagai tanda bukti bahwa Bu Firda sudah selesai melakukan pasca observasi. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan terakhir Bu Firda, bagaimana proses untuk Bu Firda refleksinya setelah melakukan coaching sekarang ini dengan Bu Firda, dengan saya Bu Firda melakukan coaching. Refleksi ya, dilakukan ya. Mungkin perlu dilakukan kegiatan kembali di luar kelas, yaitu setelah mengumpulkan dari dalam kelas. Ya, jadi melakukan Bu Firda pos pembelajaran ini tidak hanya dilakukan dalam kelas saja, tetapi bisa dilakukan di luar kelas ya Bu Firda ya. Artinya ketika siswa itu belajar, kita tidak selalu ada dalam kelas ya Bu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita dalam proses belajar, atau juga tidak hanya sebagai sumber belajar lingkungan itu, tetapi juga bisa dijadikan sebagai media untuk siswa itu belajar. Artinya siswa itu lebih semangat lagi ketika belajar biologi, mereka akan mengenal bahwa biologi itu ternyata menyenangkan ya. Nah, luar biasa Bu Firda, alhamdulillah kalau begitu. Percakapan kita hari ini sampai di sini saja Bu Firda ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa lanjutkan. Saya butuh informasi lebih lanjut dari Bu Firda bagaimana proses dari perusahaan ini yang dilakukan. Terima kasih Bu Firda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.